akan bersama bacaan kitab suci Al-Quran, dan yang membaca adalah sebagai anak asuh atau panti sosial asuhan anak dari Putra Bakti. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sedikit informasi bahwa Ibu mendapatkan amplop yang mana mohon diisi, boleh dengan uang yang kalau sekarang Ibu Bapak bawa, kalau tidak boleh dengan tulisan saja atau berupa barang boleh. Dan insya Allah itu nanti untuk pembangunan yang Ibu Bapak lihat di belakang kita adalah panti sosial asuhan anak. Yayasan Bakti sedang membangun untuk tempat tinggalnya di belakang. Demikian. Selanjutnya sambutan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Batang yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Amir. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Ustadz Dr. Ali Trigiatno MAG, yang pada pagi hari ini akan memberikan tausiah kepada kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi At-Tanwir Pimpinan Cabang Muhammadiyah Batang, Ketua PLM Kerenangan Selatan selaku penyelenggara kegiatan pada pagi ini, Ketua Pimpinan Cabang Aisyah beserta alumni, Pemuda Nasional Aisyah, IPM serta Batang, dan tidak kami lupakan yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Aisyah Batang yang senantiasa selalu dihormati Allah. Kita panjatkan rasa syukur pada Allah SWT karena pada pagi ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, diberi waktu untuk bisa hadir dalam rangka mengikuti kajian pagi yang sedang diselenggarakan secara rutin. Mudah-mudahan pada pagi ini senantiasa membawa keberkahan kepada kita semua. Ibu Bapak yang kami hormati, yang pertama akan kami sampaikan hal sebagai berikut. Ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu, warga simpatisan jamaah pengajian Ahad pagi At-Tanwir Muhammadiyah Batang yang telah memberikan donasinya pada gerakan peduli guru dalam rangka Hari Guru sekaligus peduli pendidikan untuk memperingati Milad ke-111 yang telah diwujudkan beberapa hari lalu, telah diwujudkan sebagai paket sembako lewat Rajismu. Untuk itu kami ucapkan terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu yang telah memberikan donasinya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan penggantinya yang lebih baik dan memberikan barokah kepada Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, Alhamdulillah, terima kasih Bapak Haji Amiri. Mudah-mudahan yang telah beliau sampaikan insya Allah menjadikan suatu pencerahan bagi kita sekalian. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah acara inti yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Haji Ali Trigiatno MAG. Beliau adalah Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
dan beliau juga seorang dosen dan beliau juga wakil direktur dari Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid, dan beliau juga penulis yang sekarang adalah beliau bawa ciri dan keunggulan paham agama dalam bentuk Muhammadiyah. Jadi kalau nanti Bapak Ibu berkenan ingin memiliki buku, silakan nanti hubungi pada panitia, atau hal ini Bapak Ibu nanti silakan kupas tuntas bagaimana tentang hal Muhammadiyah. Bapak Ibu, khususnya kepada yang terhormat Bapak Ali, kami selaku yang diamanai oleh Yayasan Bakti, mohon berkenan nanti bisa memberikan solusi yang terbaik, bahwa kami sedang membangun adalah 6 kamar, di mana 6 kamar ini sudah kita upayakan adalah yang dibutuhkan uang sekitar 400 juta, sekarang sedang dibangun sudah berjalan 100 juta. Jadi kurang lebih masih memerlukan bantuan dari Bapak dan Ibu berupa amplop yang diberikan, baik barang maupun tertulis, yang nanti panitia akan menghubungi, di mana Bapak Ibu bisa nanti pada waktu saya berkenan bisa melihat. Selanjutnya mohon dengan hormat Bapak Haji Ali nanti bisa memberikan sumbangsihnya, sehingga insya Allah bahwa itu adalah bagian daripada investasi akhirat, dan mudah-mudahan ketika kita sudah di alam barzah itu tetap mengalir. Demikian selanjutnya yang terhormat Bapak Haji Dr. Ali Trigiatno MAD, dipersilakan. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Arsanipun pimpinan daerah Muhammadiyah Aisyah Batang ingkang kita hormati, arsanipun pimpinan cabang Muhammadiyah Aisyah Batang yang juga kita hormati, pimpinan ranting, pimpinan ortum, dan seluruh keluarga besar, simpatisan, kader, dan seluruh kaum muslim muslimat yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Pagi hari ini sudah ditemani mendung, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk terus berbondong-bondong memakmurkan majelis taklim yang sudah jalan puluhan tahun. Mari kita tetap istiqomah, tetap semangat untuk menghadiri dan juga memakmurkan majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu di lingkungan kita masing-masing. Masih hangat juga tanggal 25 November kemarin kita memperingati Hari Guru. Kami tidak lupa mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, Ustadz, Asatidz, Asatidah yang tidak lelah, tidak capek mendidik anak-anak kita, putra-putri kita, sehingga mereka terbebaskan dari kejahilan, dari kebodohan, juga dari tuna adab, menjadi pintar, berakhlak. Maka dari itu sudah seharusnya dan semestinya kita berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah mendidik putra-putri kita. Syukur-syukur kita bisa memberi penghargaan. Minimal kalau belum bisa memberi penghargaan, yo tulung aja sok nglaporke neng Pak Polisi mung gara-gara didik putrine jenengan.
minimal bisa gitu ya. Bapak Ibu yang berbahagia, topik kajian kita pagi ini yang namanya pengajian, ya kadang-kadang temanya umum, kadang-kadang agak spesifik. Nah kali ini temanya agak saya spesifikkan ke penguatan ideologi, kira-kira gitu lah, penguatan ideologi Muhammadiyah. Nah untuk itu saya menulis terbit sebulan yang lalu buku terbaru saya beri judul Ciri Sekaligus Keunggulan Paham Agama Dalam Muhammadiyah. Ini bukunya tak buat lebih tipis supaya tidak terlalu capek membacanya. Di sini saya tulis ada 32 ciri sekaligus keunggulan. Nah, kita sebagai pimpinan juga warga Muhammadiyah Aisyah diharapkan tentu sebagai warga Muhammadiyah paham cirine paham agama Muhammadiyah itu opo sekaligus keunggulannya opo. 32 yang saya tulis. Pagi ini sebagian saja yang ingin saya sampaikan karena tidak mungkin 32 saya sampaikan semua. Saya mulai dari yang pertama. Ciri yang pertama adalah inilah, sumber yang otentik dan meyakinkan. Jadi sumber yang dipegang oleh takjid khususnya itu adalah sumber yang otentik dan meyakinkan. Otentik itu asli, meyakinkan itu ya yakin. Kenapa kita sebut meyakinkan? Karena prinsip manhaj tarjih dalam akidah berpegang kepada Al-Quran dan hadis mutawatir, dalam hal hukum berpegang pada hadis mutawatir, sahih, hasan, dan tidak berpegang kepada hadis dhaif apalagi palsu. Ini ciri yang pertama, sekaligus kalau dikembangkan sudah menyangkut ciri berikutnya. Jadi sumber yang otentik meyakinkan. Dalam akidah dasarnya yang mutawatir. Yang mutawatir itu satu Al-Quran, dua hadis mutawatir. Agak diturunkan sedikit, kalau diteliti masyhur masih mungkin. Jadi ini ciri pertama, sumbernya meyakinkan. Makanya di manhaj tarjih hadis dhaif tidak dipakai, tidak diamalkan, apalagi hadis palsu. Nah, apa keunggulan dari prinsip ini? Keunggulan dari prinsip ini adalah tadi dasar-dasar kita itu meyakinkan, sumbernya jelas, yang diamalkan jelas. Kita mengutamakan yang dasarnya jelas. Yang kurang jelas nanti dulu atau belakangan. Atau tadi kalau perlu tidak usah dihiraukan, kira-kira begitu. Itu ciri pertama dan bisa langsung kedua, ketiga. Nah, apa yang membedakan kita dengan ormas lain? Tadi Pak, hubungannya dengan pengamalan hadis dhaif, apalagi palsu. Kalau di Muhammadiyah tentu ibadah khususnya yang dasarnya lemah atau bahkan sangat lemah atau tidak ada dasarnya atau dasarnya tidak jelas, tidak diamalkan, sehingga praktis nanti akan ada perbedaan. Neng kono diamalke, neng kene ora. Itu salah satu penyebabnya adalah dalam penelitian majelis tarjih riwayatnya dhaif atau sangat dhaif, sementara kalau di kelompok lain bisa jadi hadis dhaif masih mau atau masih diamalkan. Contoh konkretnya apa Pak? Contoh konkretnya nyuwun sewu, ya kalau di Muhammadiyah tentu tidak mengamalkan misalnya sholat nisfu Sya'ban misalnya, tentu kita tidak mengamalkan. Sholat Roroib Rejab misalnya, sholat Rejab tidak mengamalkan. Sholat tasbih juga tidak mengamalkan, minimal ya tidak populer lah.
karena riwayatnya minimal masih ada perbedaan penilaian. Nah, itu diantara contoh-contoh ada perbedaan. Nah, ciri berikutnya, paham Muhammadiyah itu punya ciri tidak terjebak TBC. TBC adalah akronim dari takhayul, bid'ah, hurufat. Jadi di Muhammadiyah tidak mengamalkan TBC. Takhayul itu apa? Ya, takhayul, hurufat itu sebenarnya yang mirip-mirip lah. Kepercayaan bukan Tuhan, kepercayaan yang kadang turun-temurun dipercaya, tetapi sandarannya tidak jelas. Baik sandaran akli yang qat'i yang jelas maupun sandaran akli, pemikiran yang rasional, yang empiris logis. Jadi kalau ada kepercayaan tidak memenuhi kriteria satu, tidak punya sandaran akli yang jelas dan kuat. Yang kedua, tidak logis empiris, patut diduga keyakinan atau kepercayaan itu masuk kategori takhayul atau hurufat. Tapi dipercaya, tetapi sulit dinalar sehat, sekaligus tidak ada sandaran nakli yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di Muhammadiyah yang seperti itu bersih atau dibersihkan, sehingga yang kita percayai yang pasti-pasti saja, yang jelas-jelas saja, yang jelas sandarannya dan juga logis empiris. Kita beri contoh yang logis empiris. Misalnya, kalau kita percaya burung tertentu, misalnya orang pelihara burung perkutut, nah itu bisa membantu rezeki, rezekinya jadi lancar, itu masuknya takhayul, itu masuknya hurufat. Karena apa? Satu, sandaran nakli tidak ada. Yang kedua, kalau diurai dengan kacamata logis empiris, kira-kira menghubungkannya bagaimana dan hubungannya apa antara pelihara burung perkutut dengan rezekinya lancar, itu kira-kira mencari benang merahnya di mana. Tetapi kalau kita katakan membaca istighfar memancing jalannya rezeki, kalau itu ada sandaran naklinya, ayatnya ada, hadisnya ada. Mungkin kalau logis empiris, kalau empiris bisa saja ada orang yang mengamalkan dan terbukti, bisa, masih mungkin. Tapi yang jelas ada landasan naklinya. Sementara mengaitkan antara pelihara burung perkutut tadi dengan lancarnya rezeki, sandaran nakli tidak ada, logis empirisnya juga sulit. Nah, itu masuknya bisa kategori takhayul atau hurufat. Tapi ada yang empiris, logis. Misalnya apa? Kita percaya yang tinggal di sekitar Gunung Merapi misalnya, kalau ada kera turun gunung, ada ular keluar dari sarangnya, ada babi orang di kampung, ada kera turun ke gunung, terus kita menyimpulkan, oh kita Gunung Merapi arek jeblok ini. Nah, kepercayaan ini termasuk ilmiah tidak? Ilmiah, bukan takhayul, bukan hurufat. Ngukurnya dari mana? Pertama, logis. Logisnya di mana? Karena binatang itu memiliki indera atau kadang-kadang feeling juga atau insting. Kadang-kadang binatang itu lebih tajam instingnya dari manusia. Lebih tajam, Pak. Misalnya ya, anjing misalnya. Anjing itu dia bisa menangkap getaran lebih dulu dibanding dengan manusia. Hanya punya kemampuan indera dengarnya lebih. Pernah terjadi di on the spot itu, kita lihat ada majikannya baca Quran sambil ngopi. Sebentar lagi, beberapa detik lagi itu mau gempa, rumah itu mau runtuh. Anjingnya itu udah lari dulu, majikannya hendak kopi. Akhirnya apa? Anjingnya selamat, tuannya kena reruntuhan. Jadi ini termasuk pengetahuan yang logis. Nah, dihubungi dengan Merapi yang jeblok dengan binatang pada turun itu apa? Logisnya di mana? Tadi
Mungkin dia bisa merasakan ada getaran-getaran yang manusia tidak bisa merasakan. Mungkin dia bisa merasakan suhu yang berbeda dibanding dengan manusia, lebih peka maksudnya. Sehingga ular keluar dari sarangnya, juga binatang-binatang turun. Nah, terus kita juga empiris. Empiris itu apa? Belajar dari kejadian mungkin puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Kalau gunung Merapi mau jeblok ditandai dengan tadi misalnya binatang itu pada turun. Nah, pengetahuan seperti ini maksudnya adalah ilmiah, logis, empiris, tidak takhayul. Jadi kita bisa membedakan mana yang takhayul, mana yang tidak takhayul. Jadi parameternya satu, apakah ada sandaran nakli yang jelas? Yang kedua, apakah itu ilmiah? Ilmiah itu ditandai dengan logis, empiris. Sementara yang tidak memenuhi kriteria itu dipercaya bisa jadi masuknya kategori takhayul dan khurafat. Nah, ciri selanjutnya yang bisa kita sampaikan adalah tidak terikat madhab tertentu. Jadi madhab tarjih itu tidak terikat dengan madhab tertentu, tetapi masih apresiatif dengan madhab-madhab. Jadi prinsip ini pada dasarnya tengah-tengah, Pak. Ada sebagian umat Islam yang mewajibkan bermadhab, ada yang mengharamkan bermadhab. Madhab tarjih nengai atau tengah-tengah, tidak sampai mewajibkan bermadhab atau tidak sampai masuk madhab tertentu, tetapi juga tidak sampai anti madhab, sehingga posisinya hanya tidak terikat atau tidak mengikatkan diri pada madhab tertentu. Keunggulannya apa prinsip ini? Keunggulannya adalah warga Muhammadiyah lebih siap dengan perbedaan pendapat. Orang pati kagetan. Jadi perbedaan fikih itu karena kita tidak terikat madhab tertentu, kita lebih siap perbedaan dan insya Allah orang kagetan. Contoh nih, orang Muhammadiyah kalau dia sholat berjamaah ke masjid umum katakanlah, ketemu imam baca bismillah banter, dia tidak kaget, tetap ikut. Ketemu imam yang bacaan basmalahnya lirih pelan-pelan, dia juga tidak kaget, tetap ikut. Orang kagetan. Tapi kelompok yang lain kadang-kadang kaget, Pak. Dia biasa baca basmalah banter, masjidnya banter, imamnya banter, begitu ketemu yang bismillahnya lirih, dia bisiin temannya, bismillah itu orang ini. Kita ora. Begitu jawab kita ora, rasa melu. Salat dhewe wae, ora marem aku. Kaget dia dan kurang siap berbeda pendapat. Yang seperti itu mungkin terjadi, mungkin. Tapi kalau warga Muhammadiyah ora kaget. Beda pendapat itu karena kita biasa mengkaji fikihnya lintas madhab, ngerti sing banter dasar iki, sing bidik-bidik dasar iki, diikuti semua, tidak masalah. Akhirnya apa? Ikut semua, orang misah, orang medal, orang kaget. Contoh lain, perbedaan fikih kita lebih siap lagi. Contohnya apa? Tadi tarweh misalnya, kita tarweh 8. 4 ikut, 2 ikut, orang kaget kabeh. Muhammadiyah itu lebih siap beda pendapat. Kita taruh 4 siap, 2 oke, tidak masalah. Tapi ada kelompok tertentu, nak papat moh, lebih loro. Begitu imamnya papat, yang boleh lah, sholat ngomong. Ada. Banyak yang seperti itu, Pak. Bukan hanya ada, banyak. Ya saya tahu. Jadi kita dalam hal fikih itu karena tidak terikat madhab tertentu, akhirnya lebih siap berbeda, orang kagetan. Termasuk pembimbing haji Aisyah, pembimbing haji Muhammadiyah, kalau membriefing jamaahnya mau masuk Saudi juga tidak perlu dibriefing dengan ajakan meninggalkan madhabnya.
Saudara-saudara sekalian, sebentar lagi kita akan masuk Arab Saudi. Arab Saudi itu mazhabnya Hambali, kita ini Syafi'i. Maka dari itu mari kita tinggalkan sejenak mazhab Syafi'i, beralih ke mazhab Hambali. Nanti kalau sudah sampai ke Indonesia, mazhab Syafi'i kita pakai lagi. Kalau bimbingan haji di Aisyah tidak ada yang seperti itu. Kenapa? Kita tidak pernah masuk dan tidak pernah merasa keluar. Bahkan Yun Sewu Pak, kalau dibuat nama ya, sebenarnya nama kita itu kalau dari sisi nama ya, nama kita lebih keren Pak. Lebih keren maksudnya gimana? Yun Sewu ini hanya sebutan nama ya. Muhammadiyah. Ada Muhammadiyah, ya. Muhammadiyah itu artinya apa sih? Pengikut Nabi Muhammad. Dari sisi nama itu paling keren. Kalau hanya disebut Anda siapa? Saya Malikiyah. Jadi pengikut saya. Pengikut siapa? Saya pengikut Imam Malik. Saya Hanafiyah. Berarti pengikut siapa? Saya pengikut Imam Abu Hanifah. Saya Hanabilah. Pengikut siapa? Saya pengikut mazhab Imam Hambali. Saya Syafi'iyah. Pengikut siapa? Saya pengikut Imam Syafi'i. Nah, dari sisi nama, artinya keren Muhammadiyah, Mbak. Dan Muhammadiyah kan pengikut Muhammad. Dan kafir kan mengikuti Nabi Muhammad. Dari sisi nama saja paling keren. Lalu kalau hanya pengikut imam ini, lah ini pengikut Nabi Muhammad. Dari sisi nama itu, keren Muhammadiyah. Mau pengikut Muhammad tuh. Yang lainnya kan pengikut ulama. Ini dari sisi nama. Tapi juga jangan hanya berhenti pada nama roh. Bukti ini juga, gitu ya. Ini dari sisi nama ya, sudah keren kita. Dan selanjutnya kita sampaikan lagi ciri dan sekaligus keunggulannya apa. Kita tambahkan lagi, terbuka dan toleran. Jadi Muhammadiyah itu punya doktrin tidak merasa paling benar, tidak didoktrin merasa paling pintar. Nanti lihat Manhaj Tarjih salah satunya itu. Manhaj Tarjih tidak mendoktrin warganya merasa paling benar, paling pintar. Paling banter kita hanya boleh merasa benar, tapi tidak usah merasa paling benar. Kalau merasa benar masih oke Pak, wajar maksudnya. Tapi kalau sudah merasa paling benar, biasanya dampaknya kurang apik. Cukup merasa benar baiklah. Sebab kalau kita merasa paling benar, ada kemungkinan nanti gampang nyalah-nyalahnya yang berbeda, nyesat-nyesatnya yang berbeda, dan jatuhnya ujub takabur, dan itu tidak baik. Makanya kita diajarkan tidak usah merasa paling benar, cukup merasa benar, tapi tidak usah paling benar. Toleran ya, kita tidak suka ganggu orang, tidak suka ngalang-ngalangi orang, tidak suka menghambat orang. Itu doktrin resmi yang diajarkan oleh pimpinan kita. Berikutnya apa lagi? Ciri sekaligus keunggulan. Nah ini lah, kekinian dan kedisinian. Kekinian dan kedisinian maksudnya khususnya dalam bidang muamalah, Muhammadiyah itu kekinian sekaligus kedisinian. Kekinian maksudnya kita berfatwa sesuai kemaslahatan dan kondisi saat ini, tidak bicara kemaslahatan masa lalu. Makanya ciri kekinian itu bisa kita beri contoh. Misalnya kalau masa lalu orang rata-rata atau kebanyakan atau hampir semua misalnya ketika menetapkan bulan baru Hijriah, kebanyakan menggunakan metode ruqyah. Karena Muhammadiyah itu kekinian, makanya Muhammadiyah lebih condong menggunakan hisab. Karena salah satunya karena kekinian, bicara saat ini. Bicara saat ini, teknologi pengetahuan sudah sedemikian maju dan berkembang, sudah teruji, akurat. Makanya metode lama, cara lama bisa diganti. Bagi Muhammadiyah, hisab ruqyah itu hanya wasilah. Wasilah itu apa? Alat atau perantara, bukan maqasid.
Karena diposisikan ru'yah itu hanya wasilah, maka berkembang sesuai zamannya. Wasilah itu alat Pak, yang namanya alat itu berkembang sesuai zaman. Contoh, zaman Rasulullah orang perang pakainya pedang, pakainya panah, pakainya tombak. Itu wasilah, wasilah itu alat. Apakah sekarang kalau kita perang masih pakai alat itu? Sudah tidak dipakai. Kenapa? Ada alat yang lebih canggih. Apa alat yang lebih canggih zaman sekarang? Ya dulu Israel karo Hamas itu alat yang paling canggih lagi. Buktinya ya kok kuwi. Wah iya, sekali ditembake materi ribuan orang, gedung sing dhuwure sakmono ambrol. Nah, nggo panah yo dipanah ping 1000 lah gedung semono kae ora apa-apa, Pak. Tapi dengan satu rudal gedung sakmono kae tibake langsung ambrol. Itu namanya alat. Alat itu berkembang. Sama, yang ru'yah itu sebenarnya juga alatnya berkembang. Zaman Nabi dulu orang melihat bulan pakai apa? Zaman Nabi dulu orang melihat bulan pakai apa? Pakai mata telanjang. Pakai mata telanjang. Sekarang pakai apa? Teropong. Nah, teropong itu produk apa? Teknologi, alat. Jadi yang ru'yah juga pakai alat, Pak. Bisa orang yang jualan opo-opo, meripat langsung ngawasi, saya ini ngambil teropong. Lah kan alat. Alatnya makin canggih apa enggak? Makin canggih, makin canggih, makin sama-sama pakai alat, Pak. Kan bisa terjadi, nah di sawang nganggo meripat langsung aslinya orang ketok. Begitu dibantu teropong kok jadi ketok. Jadi madam teropong harus madam meripat langsung. Meripat langsung orang ketok, madam teropong ketok. Alat yang kita bicarakan bukan fosil. Nah karena Muhammadiyah itu menganggap metode itu hanya alat, dia berkembang. Dan kekinian, ya, kekinian itu memanfaatkan ilmu pengetahuan terkini cukup dengan kisah. Itu kekinian. Contoh. Terus kedisinian. Nah, kalau kedisinian, contohnya apa Pak? Nah, contoh kedisinian itu gitu Pak. Nabi di Arab bayar zakat fitrah, zakat fitri pakai gandum, kurma. Karena kita kedisinian di sini. Nah, kalau pakai kurma kurang disukai, kurang cocok, juga mahal. Akhirnya karena fikihnya kita juga harus kedisinian, kurma berubah atau diganti menjadi beras. Itu ganti Pak. Dari Arab pindah ke Indonesia, fikihnya diganti. Kalau bayarnya nganggo kurma, tekan kene ganti beras. Tekan Maluku ganti sagu. Tekan daerah mana? Ganti gandum. Tekan Pelayonagan ganti duit. Lah kok ganti duit? Wong saiki luwih butuh duit tinimbang beras. Nah, ora percaya, bukteki wae. Jenengan ngalor ngidul nyekel beras tapi ora nyekel duit, karo ngalor ngidul nyekel duit ora nyekel beras, ijek tenang ndi? Tenang nyekel duit napa nyekel beras? Kayak duit. Bahkan zaman saiki orang nyekel duit, nyekel ATM, nyekel aplikasi. Ini duit orang mesti kudu cash kok. Asal nyekel ATM, ono isine, ngerti pine, tenang jenengan. ATM tok orang isine ya diresah. Jadi kekinian kedisinian itu Muhammadiyah mengikuti. Makanya jargonnya berani berkemajuan. Berkemajuan itu ngiringi kemajuan itu iso. Makanya kok kenapa ya bisa berubah Pak ya? Zakat fitrah itu dari kurma kok iso jadi beras, kok iso jadi duit, mengikuti kebutuhan laju kemaslahatan zaman. Lah kok iso malah duit Pak? Lain tadi. Kalau kita ngasih orang miskin beras, nyun sewu Pak, nanggung. Kenapa nanggung? Karena beras itu belum bisa langsung dimakan. Jadi kalau jenengan ngasih beras itu bukan ngasih makanan, tapi ngasih bahan makanan.
Kok kasih bahan makanan? Karena untuk bisa dimakan masih butuh proses. Prosesnya apa? Dimasak. Di beras itu belum bisa langsung dimakan, Pak. Beda dengan kurma. Kurma makan, kasih makan, nggak butuh proses, nggak butuh biaya, langsung siap dimakan. Orang mau makan kasih beras, bisa langsung dimakan? Kolu makan beras? Nggak bisa, masih butuh dimasak. Saya tanya, memasak nasi butuh biaya nggak? Butuh kompor gas nggak? Nah, jadi butuh biaya. Padahal mungkin beras loh, belum tuntas. Begitu nasinya makan, butuh lauk enggak? Butuh. Butuh biaya lagi enggak? Butuh. Lah mungkin beras kok. Nah, fikih Muhammadiyah menjawab, wong miskin aja dikai beras tok, ora cukup. Supaya cukup, iki berase 5 kilo, iki duite 100.000. Beras yang dimasak 100.000 bisa nggo tuku kompor, bisa nggo tuku gas, bisa nggo tuku lawuh. Berarti kita sudah memenuhi kebutuhan orang miskin di hari raya. Makanya beras yo entuk, duite yo nyekel. Itu fikih Muhammadiyah. Ketemu ormas yang lain, wah tidak boleh pakai uang, harus pakai beras. Kalau mau bayar pakai uang, tuku beras. Akhirnya naik masjid jam duit, kok nggak ada tuku beras. Tuku beras, kayak beras, gue di tangan orang miskin, itu beras oke, tapi orang di laut. Akhirnya berasnya dijual enggak? Dijual, nah dijual rugi apa berarti? Kok ngerti rugi? Ya sadar mesti. Ya jelas rugi. Kenapa rugi? Bakul beras neng pasar apal bedain beras biasa kalau beras zakat, pedagang beras apal. Itu mesti beras zakat iya. Iya lah kok ngerti. Hari ini setengah pemuk ini. Nak sekilo 10.000 mah. Akuan ini 7.000 karena gelem kan tadi. Lah, di negara semua piye, Pak? Gelemnya 7.000 padahal normalnya 10.000. Tapi posisi kepepet, ya sudah yuk. Akhirnya kok rugi 2 kali, rugi waktu, rugi ongkos, rugi rego. Tudune aku tuh untuk 10.000, tadi dipotong jadi 7.000, rugi kepotong numpak angkot, rugi waktu. Kok seneng bulan baleni pekerjaan. Sementara kalau fikih Muhammadiyah tadi, beras yo entuk, duit yo entuk, ya rasa hijau. Beras bisa dimasak, duitnya nggo tuku lawak, rampung. Itu fikih Muhammadiyah, kekinian, kedisinian, lebih bisa mengikuti zaman. Oke, ciri selanjutnya apa? Fikih Muhammadiyah itu cenderung memudahkan dan meringankan. Memudahkan dan meringankan bukan berarti Muhammadiyah cari yang mudah-mudah, bukan cari yang ringan-ringan, karena berbeda. Mencari kemudahan, oke. Mencari keringanan, yes. Tapi mencari yang mudah-mudah, jangan. Mencari yang ringan-ringan, jangan. Itu loh Pak, mencari keringanan kalau mencari yang ringan-ringan. Tolong dibedakan. Kalau mencari yang ringan-ringan, memang kacau. Tetapi kalau mencari keringanan, kalau memang ada fakta, ada jalan ke situ, boleh. Dan manusiawi. Dan orang awam memang layak diberi kemudahan dan keringanan. Kalau ada orang yang melarang, tidak boleh cari yang mudah, tidak boleh cari yang ringan. Yang melarang itu kira-kira konsisten apa tidak? Belum tentu dia konsisten dengan ucapannya sendiri. Karena menurut tabiat, manusia itu suka dan cenderung yang mudah dan ringan. Itu tabiat manusia. Nah, orang percaya diuji. Akhir guru kita sejak kecil nak ngajari wis sesuai tabiat. Kalau ada soal ujian, guru kita mesti petunjuk kalau diberi soal 10, kon garap 5 misalnya, mesti petunjuknya begini. Pilihlah 5 saja dari 10 soal berikut yang Anda anggap mudah. Itu normal. Guru kita normal, muridnya yo seneng. Nak ngei petunjuk mesti kerjakan yang Anda anggap mudah. Tidak ada petunjuk kok. Pilihlah 5 soal berikut yang saudara anggap sulit supaya Anda registrasi lagi.
Ada petunjuk seperti itu gurunya dilabrak itu. Guru randenah ngajari kok bentang lulus. Jadi mencari yang mudah itu sudah ditanamkan oleh guru kita sejak kecil, dan itu boleh, memang begitu. Manusia kalau boleh milih, ada yang sulit, ada yang mudah, cari yang mudah, wajar. Sama juga kalau suruh milih, ini berat, ini ringan, milih yang ringan, wajar. Masa milih sing abot? Coba orang percaya diuji wae. Jenengan bar kleboke putrane sekolah pondok, terus mengisi uang sumbangan. Ono pilihan. Bapak Ibu, kalau putri Bapak Ibu diterima di pondok ini, Bapak Ibu akan menyumbang A 10 juta, B 5 juta, C 1 juta, D seikhlasnya. Ayo sing paling akeh dicetak sing bisa. Ngaku ibu-ibu iki jujur iki. Apa meneh enek garansi besar kecil sumbangan tidak mempengaruhi tingkat keterterimaan. Oh tambah pede seikhlasnya. Seikhlasnya 5.000 mlebu. 10 juta medeni apa? Kecuali dipaksa wong milih sing aman, Pak. Karena saya ikhlas, nah bebas cenderung milih yang ringan, wajar. Fakta agama juga begitu. Ada yang berat, ada yang ringan. Kalau yang ringan misalnya boleh, lah yang mau milih sing abot. Untuk orang-orang kebanyakan Pak ya. Dan tidak bicara orang ulama, levelnya wong awam. Kalau boleh yang ringan, mengapa tidak? Walaupun Muhammadiyah tidak selalu berarti boleh sing enteng, ya tidak juga. Dasar utama itu sing dasarnya kuat, baru biasanya yang kuat itu kadang-kadang ringan, tapi ya tidak mesti. Tapi yang dasar utama itu yang dasarnya kuat dulu, Pak. Bukan karena cari yang ringan, tidak. Dasarnya kuat sih. Karena dasar yang kuat yang tidak selalu ketemu yang ringan. Contoh dasar kuat ketemu abot. Nah, tapi contoh dasarnya kuat tapi ketemu abot apa? Kalau di Muhammadiyah kita diajarkan ngusap kepala semuanya. Nah, ini abot. Karena semua diusap. Ya kan di Muhammadiyah kita diajarkan kalau ngusap kepala waktu wudu semua diusap. Kembalikan lagi. Nah, ini abot. Kalau mau cari yang ringan hanya beberapa helai rambut. Itu kan mau cari yang ringan. Muhammadiyah tidak cari yang ringan. Cari yang kuat di situ. Yang kuat semua diusap, aman. Bukan cari yang ringan. Hanya jangan sampai kena tuduhan Muhammadiyah boleh sing enteng-enteng. Tidak juga. Ketemu sing abot juga. Tapi dalam tayamum Muhammadiyah ya kuat, ya enteng. Contohnya apa? Kalau Muhammadiyah yang dipegang, tayamum itu hanya sekali tepuk, langsung wajah dan tangan. Tangannya hanya sampai ugel-ugel. Ugel-ugel itu bukan siku. Jadi tayamum yang diunggulkan atau yang dipilih Muhammadiyah itu nepuknya hanya sekali. Tiup, langsung wajah, langsung tangan, tangannya hanya sampai ugel-ugel, Pak. Set, bar, enteng. Kalau yang mazhab Syafi'i sampai siku dadak cincing-cincing. Ini ringan kuat. Jadi dasar kuat itu ya orang mesti ketemu enteng. Kadang ketemu abot. Tapi pertimbangan utama itu kuat maslahat. Tapi kalau boleh milih, bolehlah. Milih itu kalau ada yang berat, ada yang ringan, kita pilih yang ringan, boleh juga. Contoh, ibu-ibu kalau posisinya hamil, menyusui, ada beberapa fatwa. Ada yang fatwanya harus qadha, ada yang fatwanya fidyah saja, ada yang berat, sudah disuruh qadha, masih disuruh fidyah, double. Nah, Muhammadiyah kok tarsih dipilih ke sing mudah. Apa yang mudah? Yang mudah adalah cukup bayar fidyah, tidak qadha. Itu fatwa kaji. Jadi kalau ada ibu-ibu hamil menyusui tidak puasa, cukup bayar fidyah. Memang dipilihkan tapi sing enteng. Tapi Syekh Yusuf Qaradawi punya pendapat yang menarik. Mirip tapi beda sithik. Kalau Syekh Yusuf Qaradawi tergantung, maksudnya tergantung nih, ibu-ibu ini dilihat dulu
Ibu ini wonge metengan apa ora? Itu fatwane sing super doli. Maksudnya metengan apa ora itu kan ada nyun sewu ibu-ibu yang anaknya banyak, ada yang anaknya sedikit. Maksudnya ki nak metengan itu delok-delok bayek itu layak cukup fidyah tok. Tapi nak hamil jarang-jarang isih kon kodok itu saya super doli. Tapi masuk akal juga, tak pikir-pikir. Masuk akalnya di mana? Ya tadi udur. Kalau ibu-ibu yang anaknya banyak, ibaratnya udur, orang leren-leren, orang rampung-rampung, Pak. Ya coba kita bayangkan, kita uji. Saya tanya ibu-ibu. Misalnya puasa tahun ini jenengan lagi hamil muda. Puasa ini hamil muda, tidak puasa. Berarti puasa yang akan datang posisi jenengan sedang apa? Menyusui. Masih udur lagi kan? Udur lagi. Terus puasa tahun berikutnya jenengan sedang apa? Kok hamil? Masih menyusui. Menyusui kan 2 tahun. Lebih setahun kok wis makan meneh dulu. Ini mateng tenan nih berarti. Tertib sih. Tahun berikutnya berarti sedang menyusui. Tahun berikutnya, Ramadan berikutnya hamil lagi. Ramadan berikutnya menyusui. Ramadan berikutnya menyusui. Ramadan berikutnya lagi. Alah, kapan cincingnya liwat? Sampai pom-pom bisa ngomong, wah bojomu kuwi ora dadi rem sithik tole, lah tak amati pedak lumbu metu, pedak kipul jujur, pedak ngenteng. Ditanya rendem-rendem. Lah ya sing wedok subur sing lanang kiyeng anggere dicali sarung dadi ojo kerep mencari sarung. Makanya pas saya peduli tadi tak pikir-pikir, oh masuk akal juga. Jadi kalau yang hamilnya itu sering ujungnya rampung, lihat ujungnya rampung bayar fidyah. Karena kon nyaur lah ujungnya terus masuk akal juga. Tapi Muhammadiyah lebih ringan lagi. Terus pokoknya ibu-ibu itu kalau tidak puasa karena hamil atau menyusui cukup bayar fidyah. Sing bayar sinten? Ayo sing kakung, maksud sing bayar sing wedok. Nanti sing kakung ngopo ora gelem bayar gitu ya. Jadi seperti itu. Itu contoh yang meringankan. Nah, terakhir versi yang mau saya sampaikan kalau di buku saya yang 32 ya. Ciri paham Muhammadiyah ini, Pak. Gemar membangun amal usaha. Nah, ini ciri sekaligus keunggulan. Jadi di Muhammadiyah itu kita diberi kesempatan, didorong, dicontoni, bangun terus, jariah terus, titip wakaf terus. Nah, kalau pengen titip jariah kok bingung, nggone neng Muhammadiyah. Makanya dulu sering saya sampaikan, saya sering mengatakan, jadilah warga Muhammadiyah yang punya prinsip tiada hari tanpa memberi, tiada minggu tanpa membantu, tiada bulan tanpa iuran, dan tiada tahun tanpa membangun. Setuju? Setuju? Sudah dipahami? Sudah diamalkan? Akan, Pak. Jadi kita punya prinsip tiada hari tanpa memberi. Nyoh wong Muhammadiyah. Tiada minggu tanpa bantu Palestina, bantu hari guru, bantu fakir miskin. Pada minggu bebasan. Tiada bulan tanpa iuran. Oh, dari warga Muhammadiyah itu juga ada iuran anggota, Pak. Idealnya kuwi dibayar tertib tiap bulan bayar. Jangan setiap musda baru bayar. Setiap musab baru dilunasi, ketok gede kalau itu, Pak. Kalau tiap bulan kita tertib kita bayar, enteng cilik. Nah, tiada tahun tanpa bangun, makanya di mana-mana Muhammadiyah mesti bangun kae, rambung bangun kae, urung rambung bangun kae. Itulah ciri Muhammadiyah, tiada tahun tanpa bangun. Makanya dengan pengajian yang ngendi wae, ranting ngendi wae, mesti tas bangun. Termasuk pagi ini kita di sini tadi sudah di BCI, sudah dipesan panti ini sedang bangun. Jadi kan pengajian yang asli, yo lagi bangun.
Dengan pengajian ini di Kalisala, yo lagi bangun. Tidak tahu tanpa membangun. Bangun. Jangan punya cita-cita bariki apa leren aku, jangan. Ayate wa budrabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Ngawula sira maring Gusti Allah, nyembah sira maring Gusti Allah, ibadah sira maring Gusti Allah, aja leren-leren sampai sira ditekani al-yakin ayat al-maut. Jadi jangan punya cita-cita pengen berhenti ibadah sebelum didatangi kematian. Kalau mati ya jangan cita-cita pengen leren. Ibadah ujungnya kok pengen leren. Salah. Aku capek, jelek kok capek ya. Aku waleh aku ibadah, aku jelek aku infak, jangan bisa sugeng kok. Boleh dengan nanti istirahat ibadah, boleh tidak lagi ngaji, boleh tidak lagi sholat, boleh tidak lagi puasa. Kapan jenengan sekolah dhisik sing dhuwur, diwisuda entuk titel almarhum. Pokoknya entuk titel almarhum lereno yang ibadah. Tapi nak urung diwisuda entuk titel almarhum, ojo cita-cita nyong pengen leren ibadah. Salah. Termasuk nyuwun sewu, jenengan pun sepuh jangan malah kendo. Nak orang kendo kadang-kadang malah dikendoni. Kadang sing ngendoni sinten? Sing ngendoni kadang-kadang bojone dhewe. Salah itu. Ibarat kita ini pelari mau jadi juara, semakin mendekati garis finish, ojo malah pengen leren, tekan finish malah pengen leren. Salah. Iki lari, finishnya kurang 100 meter, kudune melayune saya kepleng, saya banter, ben dadi juara. Kenapa malah finishnya sekarang 100 meter, malah leren. Salib kalau durine lalu sudah jadi juara. Jadi justru di ujung umur kita itu harus semakin bagus. Ojo kalah karo lampu, ojo kalah karo motor. Lampu niku mak gatek ibu. Lampu niku nak wayahe mun wayah jam pejah, mesti lampune padhang sih. Mangke tadi lampu niku ajeng pejah, mesti lampune padhang sih. Biar bar terus. Maksudnya apa? Lampu ini ngajari kula panjenengan sedaya, menungso, nyontoh aku ketika mau mati, berikan yang terbaik, lho maksudnya. Jadi ketika mau mati, berikan yang terbaik kayak lampu mau. Aku dalam masa mati, lampuku tak padam gesek. Ora kok malah arep mati malah bleret. Sama motor sudah gitu, Pak. Bensinnya arep entek terakhir malah nyental sih, Pak. Malah digawe bakar, tapi baru ini mati. Maksudnya apa pelajaran ini? Jadi kita itu ketika mau meninggal berikan yang terbaik, maksudnya itu. Orang malah menjelang mati malah leren, salah. Termasuk kendo atau dikendoni. Contoh kendo atau dikendoni ini, contohnya ini kadang-kadang sing ngendoni itu anak kita atau istri kita, Pak. Contoh. Jangan biasa sholatnya jamaah yang masjid. Apik kalau jamaah yang masjid, terutama bapak-bapak. Kadang-kadang nggak bisa rodo tua, rodo krimis. Kadang-kadang dihambat, malah diseneni kadang-kadang. Bojone malah nyeneni. Pak, mereka nih dia nih. Ya neng masjid toh bu, rasa gergerak germis, geblak mengko. Ini makanya. Beret nang rumah, payune malah direbut. Masuk angin, orang yo sing repot aku. Tapi butuh nek omah dulu. Bojone nang masjid malah dipenggak. Kadang bojone yo wedi, liris mlebu meneh. Bojone nak istri sing apik, anak sing apik. Pak, ajeng pundi? Arep jamaah nang masjid le. Monggo kula dereke, kula boncengke. Lho kudune ngono. Kula dereke, kula boncengke, kula payungi. Sing bener ngono kuwi. Minimal jenengan ora iso ngancani napa putrane le, bapakmu nek didereke le, boncengke le. Orang larang intine. Karena istri kadang-kadang larang. Wis tuwa, begogo rasa ngaleng-aleng. Mangan tak dulan, aduh sak dusi. Wis kamu ngomong rasa ngaleng-aleng. Gogok ngono.
Justru wong enak bogo-bogo, orang aktivitas, orang ibadah, malah kadang-kadang malah orang sehat, pikirannya suntuk. Luwih sehat buat aktivitas, beribadah, serawung, silaturahmi, insya Allah malah sehat. Misalnya urusan sedo kerja di pundut, ya cita-cita pekerjaan kan husnul khotimah, di pundut dalam keadaan yang terbaik. Dan Nabi pernah mengatakan orang itu akan dimatikan sesuai kebiasaannya. Jadi orang itu akan dimatikan sesuai kebiasaannya. Wong kok rajin jamaah sholat neng masjid, insya Allah meninggalnya waktu sujud neng masjid sesuai kebiasaannya itu. Wong kok senengane poso, delalah kok yo sedane pas poso, ya lumrah. Wong kok seneng ngaji, sedane pas maca Quran, ya wajar. Orang itu akan dimatikan sesuai kebiasaannya kok. Lah tanggo kula pas, lho matine kok teng lokalisasi, ya kuwi kebiasaane yo ning kono kuwi. Makanya matinya jadi kalau kuwi. Biar nanti dipermalukan. Ya memang Allah mempermalukan. Salah mudah tekan tuh orang tobat. Misalnya tobat soalnya jadi ditutupi, Pak. Ada orang mati di labruk jago, biasa adu ayam. Ada orang mati kok digigit ular, nggak biasa dolanan ular. Ada orang dimatikan sesuai kebiasaannya. Maka dari itu, kalau kita ingin mati karena husnul khotimah, ya biasakan dengan kebaikan. Sholatnya joleret, posonnya joleret, titiknya jariah sedekah joleret, supaya kita dimatikan dalam kondisi yang seperti itu. Nah, sebagai penutup, tadi ya, saya menyampaikan titipan panitia karena panti kita ini sedang dibangun, dikembangkan, dilengkapi. Bismillah, raketang piro. Sistem amal, titip jariah. Kita mencari amal yang tidak putus. Amal yang tidak putus adalah ketika harta kita wakafkan di jalan Allah. Sehingga raketang biro, raketang oke, raketang sitik, titipo. Karena harta sejati yang akan menemani kita adalah harta yang kita titipkan di jalan Allah. Adapun harta yang kita berikan makanan, dia jadi kotoran. Harta yang kita berikan baju, dia jadi gombal. Harta yang kita berikan mobil motor, dia suatu saat akan jadi rongsokan. Yang sejati menemani kita setia sampai kita di alam kubur, sampai di alam akhirat adalah harta yang sudah kita titipkan di jalan Allah. Maka dari itu, bismillah, apapun amplopnya sudah disampaikan dengan jangan dikecewakan. Amplop itu istilah raketan piro. Sing penting oke, ikhlas keri-keri wae. Kenapa? Sing dibutuhke panitia dudu ikhlase, sing dibutuhke panitia duwite tur akiye. Tak cekake panitia, bos bisi aku panitia ora butuh ikhlas. Bener aku yang sing butuh ikhlas iki sing ngamal. Nak pengen amalmu ditampa Gusti Allah, ikhlaso. Nak wis ora butuh ganjaran ora ikhlas ya karepmu. Nak belum tapi sing dibutuhke panitia duitmu dudu ikhlasmu. Makanya panitia ora sak ngurusi ikhlas. Timbang jenengan ngamal sithik ora ikhlas, mending ngamal oke ikhlas. Paham? Biar kok prinsipnya amal sithik timbang akeh ora ikhlas, mending aku sithik ikhlas diwale. Timbang kowe ngamal sithik ora ikhlas, mending ngamal oke tur ikhlas. Jadi ngaji ini naik kelas, pelajarannya tambah munggah, tambah abot, tur tambah api, maksudnya katanya. Maka kan Bapak Ibu yang sakit kita aturaken Bapak menawi panjenengan mengke badhe ngesake dukung yang kula tulis, mungkin sakit hubungi Pak Musono gitu ya. Tambah-tambah bacaan kita sebagai warga Muhammadiyah saya kira cukup membantu supaya kita tahu ciri sekaligus keunggulannya. Sekian dan demikian, terima kasih dan mohon maaf. Akhirnya mari kita akhiri dengan doa bersama-sama, termasuk kita doakan leluhur kita, orang tua kita, saudara kita sudah mendahului kita. Jangan sampai dikesankan nak neng Muhammadiyah ini nak mati kurang didongake. Jangan boten sah khawatir Pak, nak urusan donga kuwi tetep kebagian tur turah-turah. Kenapa? Khotib Jumat ya ndongake. Orang kita sholat ya ndongake. Jadi urusan doa itu semua orang iman, semua orang Islam pasti kebagian, baik dikhususkan maupun umum pasti kebagian. Jadi ketika ada khotib
atau orang berdoa Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, asal bapak jenengan kon jenengan itu masuk dicatat Gusti Allah wong Islam lanang Islam wadon mukmin lanang mukmin wadon mesti kebagian donga. Jadi tidak ada istilah wong iman wong Islam orang kebagian donga atau kurang donga, tidak ada. Doa akan melimpah, akan cukup. Tidak ada istilah kayak orang didongake. Nah, donga itu ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum itu mesti kebahagiaan asal kita orang beriman. Karena itu mari kita doakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anta syakirin hamdan na'imin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma antal mannan badi'us samawati wal ardh ya hayyul ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'i ahli kubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan ya Allah ya Fattah ya Razzaq ya Wahhab innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wa dawamal 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan demikian, nasyur minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi sabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih dari